Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan seperti pada malam-malam biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari akun Twitternya Mas Bri Story, yang menceritakan tentang sebuah apartemen ya, atau salah satu apartemen yang ada di Jakarta. Dan seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Jakarta, banyak terselip kisah seram, entah di kantor atau di tempat tinggal. Salah satu bentuk tempat tinggal adalah apartemen. Sama seperti yang lain, banyak apartemen yang punya cerita seram. Salah satu teman akan menceritakan kisahnya. Simak di sini, di Bri Story. Pintu kamar sengaja aku buka supaya tetap bisa melihat ke ruang tengah. Imajinasi jadi gak melayang kemana-mana. Namun tetap saja aku susah untuk tidur. Terkadang mata sudah terpejam, tapi aku malah seperti ada yang sedang mengawasi. Awalnya aku pikir itu hanya perasaan saja. Awalnya begitu. Sebegitu heningnya, suara sekecil apapun jadi jelas terdengar, terutama langkah kaki orang yang ada di lorong depan. Ya, langkah kaki. Seringkali aku mendengar suara orang yang sedang melangkah di lorong tengah malam. Wajar memang, karena kemungkinan besar itu adalah penghuni lain. Tapi ada suara langkah yang sangat khas. Sampai-sampai aku hafal kalau langkah kaki itu sedang muncul terdengar. Ditambah karena langkahnya selalu seperti berhenti tepat di depan pintu apartemenku. Awalnya aku gak terlalu memikirkan, karena mungkin saja itu adalah penghuni apartemen yang letaknya tepat di depan. Jadi kedengarannya selalu berhenti di depan pintuku. Itu awalnya. Tapi lama-kelamaan aku jadi penasaran. Setelah beberapa kali mendengar suara itu lagi, dan selalu saja langkahnya berhenti di depan pintu. Selalu seperti itu. 1 bulan sebelumnya. Udah, lo tinggal bawa badan sama baju aja. Semua udah lengkap. Untuk sementara, sampai lo dapet tempat tinggal sendiri, ya gak apa-apa. Kayak sama siapa aja sih lo. Gea bilang begitu di antara percakapan telepon kami. Aku Ratri, wanita asal Bali. Usiaku 29 tahun. Bekerja di salah satu fashion company ternama di Jakarta. Jadi, tahun 2019 yang lalu, aku mendapatkan tawaran kerja sebagai junior designer di salah satu perusahaan ternama yang bergerak di bidang fashion. Aku yang kata orang sangat berbakat dan juga punya fashion tinggi di bidang fashion design, tentu saja sangat tertarik dengan penawaran itu. Gak sampai harus berpikir beberapa kali, aku langsung mengiyakan tawaran itu. Aku terima pekerjaan itu dan memutuskan untuk merantau ke Jakarta, mengubah garis nasib dan jalan hidup. Tapi ya tentu saja bukan tanpa kendala. Aku yang berasal dari luar Jakarta ini harus mencari tempat tinggal.
Sama sekali nggak ada keluarga dan saudara dekat yang tinggal di ibu kota. Makanya aku harus mencari tempat tinggal sendiri. Untungnya aku punya beberapa teman di Jakarta. Dari beberapa teman itu, aku memilih Gea untuk aku hubungi. Gea ini sudah jadi teman baik ketika kami sama-sama kuliah di Malang. Setelah lulus, kami lalu mudik ke daerah masing-masing. Aku ke Bali, sementara Gea kembali ke Jakarta. Gea sangat senang ketika aku memberitahu kalau diterima kerja di salah satu fashion design ternama. Wah, gila lo ya Tri, desainer keren tuh. Congrats ya, senang banget gue dengernya. Begitu Gea bilang dengan gaya khasnya. Nah, sampailah ke pokok bahasan niat awalku menghubungi Dea, yaitu tempat tinggal. Aku minta rekomendasi darinya mengenai tempat kos atau apartemen yang gak terlalu mahal untuk aku tempati nanti di Jakarta. Baik hatinya Gea, dia malah menyuruhku untuk tinggal di apartemen milik keluarganya. Dia bilang aku gak perlu bayar sewa, cukup membayar biaya bulanan apartemen saja, seperti listrik, air, dan lain sebagainya. Tapi aku gak enak. Aku gak mau seperti itu. Malu. Udah, gak apa-apa Ratri. Daripada apartemen itu kosong, mending diisi sama lo kan. Udahlah, ntar gue bilang ke bokap. Dia pasti setuju. Oh iya, kebetulan saat itu Gea nggak di Jakarta. Dia sedang melanjutkan kuliahnya di luar negeri. Oke, baiklah. Aku tinggal di apartemenmu deh. Tapi untuk sementara aja ya, sampai aku dapat tempat kos. Aku nggak mau ngerepotin kamu, malu. Haha. Aku bilang begitu. Ratri, gak sementara juga gak apa-apa kok. Kan bokap gue juga udah kenal lo. Tenang aja. Ya sudah. Percakapan telepon selesai ketika aku akhirnya setuju untuk tinggal di apartemen milik Gea. Niatku sih gak berubah, tinggal di situ untuk sementara sampai aku menemukan tempat tinggal sendiri, entah itu kos atau apartemen lain. Begitulah di akhir pembicaraan Gea. Gea juga bilang nanti kalau sudah sampai di Jakarta, aku bisa menemui adiknya di rumah untuk mengantarkanku ke apartemennya. Singkat cerita, aku sudah sampai di Jakarta. Sebenarnya sudah beberapa kali aku menginjakkan kaki di ibu kota ini, tapi tetap saja masih buta dengan seluk-beluknya. Mungkin hanya sedikit tahu di pusat kota dan tempat-tempat tertentu saja. Selebihnya masih harus meraba. Begitu juga kali ini. Pada suatu hari Minggu di awal 2019, aku sekali lagi ada di Jakarta. Tiba di bandara jam 2 siang. Aku langsung menuju ke Kebayoran Baru, di mana rumah keluarga Gea berada. Rencananya dari rumah Gea aku akan diantar oleh Dio, adik Gea, untuk menuju apartemen di Bilangan Kalibata, Jakarta Selatan. Katanya kalau hari Minggu jalanan di Jakarta lebih lenggang dari hari biasanya. Emang bener sih. Sepanjang jalan dari bandara, aku hanya sedikit melewati kepadatan kendaraan. Kata Pak supir taksi juga sama. Itu termasuk lenggang untuk ukuran Jakarta. Tapi ya tetap saja, aku yang terbiasa hidup di Bali, banyaknya kendaraan yang ada termasuk padat sekali buatku. Riuhnya tetap saja membuat kepala sakit. Singkat cerita, akhirnya
aku sampai juga di rumah Gea. Keluarga Gea menurutku termasuk keluarga yang kaya raya. Sejak kuliah dulu, Gea juga sudah kelihatan kalau datang dari keluarga kaya. Rumah yang di Kebayoran ini sungguh sangat besar, bertingkat dengan halaman yang luas. Mobil berbaris memenuhi garasi. Beberapa di antaranya terbilang kendaraan mewah. Mbak Ratri, apa kabar? Dio menyambutku dengan ramah ketika muncul dari dalam rumah. Selanjutnya, kami berbincang sebentar. Dio ini gak terlalu jauh umurnya denganku. Sebelumnya juga kami sudah pernah beberapa kali bertemu. Jadi kami sudah cukup akrab dan gak canggung lagi. Kebetulan waktu itu orang tua Gea juga sedang tidak ada. Jadi aku gak lama-lama di situ. Setelah cukup berbincang dan melepas lelah, kami pun berangkat menuju apartemen. Tempatnya jauh dari sini, Dio? Enggak, Mbak. Paling setengah jam juga udah sampai. Mbak Ratri sendirian aja? Aku kira bawa adik atau siapa gitu. Enggak lah, sendiri aja. Lagi pula aku kesini kan mau kerja, bukan jalan-jalan. Hehe. Oh, gitu. Ya nggak apa-apa sih. Aku lihat juga kalau Mbak Ratri ini pemberani. Hehe. Dio bisa aja. Ya harus beranilah. Namanya juga anak rantau. Iya, Mbak. Pokoknya nanti kalau ada perlu apa-apa jangan sungkan, telepon aku ya. Sebisa mungkin aku pasti bantu. Tengah malam sekalipun. Hehe. Jangan sungkan ya, Mbak. Iya, Dio, terima kasih ya. Percakapan di dalam kendaraan itu mengiringi perjalanan kami membelah mewahnya Jakarta Selatan, tempat orang mengukur batas-batas kejayaan. Benar yang tadi Dio bilang. Kurang lebih hanya 30 menit perjalanan, kami sudah sampai di salah satu wilayah apartemen. Termasuk wilayah yang sangat luas. Di dalamnya ada belasan tower yang Dio bilang semuanya merupakan apartemen. Di kendaraan, Dio juga sempat cerita sedikit. Sebenarnya apartemen ini dibeli oleh ayahnya dengan niat untuk membantu salah satu temannya yang sedang terlilit hutang. Sekitar tahun 2017 tempat itu dibeli. Tapi semenjak itu mereka belum pernah menempatinya. Hanya sekali dan bisa dihitung dengan jari. Selebihnya dibiarkan kosong atau digunakan kalau ada keluarga dari luar kota yang datang berkunjung. Tapi Dio lagi-lagi menegaskan kalau apartemen ini lebih banyak kosong. Kemudian Dio memarkirkan kendaraannya di dekat salah satu tower yang jaraknya nggak terlalu jauh dari pintu masuk. Sebelumnya, aku sudah mencari info mengenai apartemen ini di internet. Ingin tahulah bentuknya, lingkungannya, dan suasananya. Sebenarnya banyak info negatif mengenai kompleks apartemen ini. Tapi ya nggak sedikit pula info yang positif. Begitu juga ketika aku sudah sampai di sini. Yang aku lihat malah nggak sejelek apa yang aku baca di internet. Lingkungannya bersih dan bagus menurutku. Cukup nyaman. Oh, kalau yang gitu-gitu mungkin di tower yang lain, Mbak. Aku juga kurang tahu sih. Tapi kalau di tower ini sih aman kok. Tempatnya asyik. Begitu jawab Dio ketika aku tanya tentang banyaknya berita jelek tentang kompleks apartemen ini. Aku jadi lega mendengarnya. Dan benar, setelah turun dari kendaraan kemudian berjalan kaki menuju apartemen,
Aku merasa sama sekali nggak ada yang nggak nyaman. Semua sewajarnya di lingkungan apartemen. Orang-orang lalu lalang dengan kesibukan masing-masing, nggak peduli dengan yang lain. Ya, tipikal kehidupan di Jakarta. Masih jam 4. Minggu sore ini masih terang dan sinar matahari yang masih menerangi. Di lantai 9, Mbak. Ketika kami sudah sampai di lift, Dio bilang begitu. Kemudian gak lama pintu lift terbuka di lantai 9. Kami keluar dan berjalan ke arah kiri. Nah, dari lift ini jarak ke unitnya agak jauh karena letaknya hampir di paling ujung. Dalam perjalanan, kami gak melihat ada penghuni lain. Sepi sekali. Nah, ini tempatnya, Mbak. Sambil tersenyum, Dio bilang begitu. Tangannya kemudian membuka kunci pintu. Wah, besar juga ya, Dio, ucapku ketika kami sudah sampai di dalam. Apartemen ini punya 2 kamar tidur. Satu kamar yang ukurannya kecil dan satu kamar mandi yang ukurannya cukup besar, dan punya ruang tengah yang besar pula. Aduh, ini sih terlalu besar buat Mbak. Ya, makanya tadi aku nanya, Mbak, kok Mbak Ratri sendirian aja? Sumringah Dio bilang begitu. Oh iya, furniture di dalamnya juga terbilang mewah. TV layar besar, isi dapur lengkap dengan peralatannya. Pokoknya benar saja yang Gea bilang. Aku tinggal bawa pakaian saja. Tapi ya itu tadi, menurutku apartemen ini terlalu besar dan mewah buatku. Tapi ya sudahlah, gak apa-apa. Toh hanya untuk sementara, sampai aku mendapatkan tempat tinggal lain yang lebih kecil. Aku dan Dio berbincang sebentar, sambil dia menjelaskan tata cara tinggal di apartemen ini. Tapi aku mulai merasakan keanehan. Dio seperti ingin menggarisbawahi kalimat, "Jangan sungkan untuk telepon aku kalau ada apa-apa ya, Mbak." Beberapa kali dia ngomong gitu. Entah kenapa dan ada apa. Iya, Dio, aku telepon kamu kalau ada yang urgent, jawabku selalu. Sampai akhirnya sekitar jam 5 Dio pamit pulang. Aku hanya mengantarkannya sampai di depan pintu. "Kalau ada apa-apa, telepon aku ya, Mbak. Jangan sungkan." Sekali lagi Dio bilang begitu sebelum pergi. "Iya, Dio. Terima kasih banyak ya. Salam buat papa mama." Seperti itu. Setelah itu Dio pulang, dan tinggallah aku sendiri di apartemen besar ini. Jam 9 malam. Sambil ditemani minuman dingin, aku memandang keluar jendela, menikmati pemandangan. Walau letak apartemen gak terlalu tinggi, tapi ya masih cukup lah untuk menikmati keindahan kota ini. Sebelumnya gak memakan waktu lama buatku untuk unpack dan membersihkan serta merapikan barang bawaan. Karena yang aku bawa juga gak terlalu banyak. Jadinya aku bisa langsung istirahat menikmati suasana apartemen ini. Tapi sekitar jam setengah 10, aku baru ingat kalau ada beberapa barang keperluan yang harus aku beli. Makanya aku berniat untuk turun, karena tadi aku lihat ada minimarket di dekat parkiran. Ya hampir jam 10 malam lah aku turun. Sesampainya di bawah, aku bersyukur kalau ternyata minimarket masih buka. Lantas
Aku buru-buru masuk dan mencari barang perlengkapan yang aku butuhkan. Gak lama ketika aku sudah selesai, aku langsung keluar minimarket. Tapi alih-alih langsung kembali ke atas, aku malah memilih untuk duduk-duduk terlebih dahulu di salah satu kursi di dekat pintu masuk. Ada semacam taman kecil di sana, jadi aku duduk di situ. Ingin sejenak aku menikmati udara luar di Jakarta, melihat-lihat orang lalu lalang. Ya, kurang kerjaan emang. Tapi gak lama kok. Setelah sudah habis segelas kopi dan beberapa batang rokok, akhirnya aku memutuskan untuk masuk dan naik ke atas. Waktu itu sudah hampir jam 11. Sudah sedikit orang yang kelihatan di lobi dan sekitarnya. Mungkin karena sudah penghujung minggu juga. Nyaris sendirian aku melangkah menuju lobi. Ketika sudah sampai di depan lift, aku tetap sendirian. Pintu lift terbuka. Aku lalu melangkah masuk. Gak terlalu memperhatikan sekitar karena aku sambil terus melihat layar ponsel di genggaman. Nah, ketika aku hendak menekan tombol di angka 9, ternyata tombolnya sudah menyala. Berarti sudah ada yang menekan sebelumnya. Melihat itu, aku langsung kembali memperhatikan layar ponsel, kembali ke posisi semula. Tapi beberapa detik kemudian aku terkejut ketika mengetahui kalau ternyata ada orang lain di lift. Aku gak sendirian. Dia berdiri di sudut kiri belakang. Aku baru sadar akan hal itu ketika sejenak mengalihkan pandangan dari ponsel. Lalu aku melihat pintu. Dari pantulan pintu lift inilah aku bisa melihat ada laki-laki di belakangku. Refleks aku pun menoleh ke belakang, memandang wajahnya, lalu tersenyum menyapa. Lelaki berumur sekitar 40 tahun. Perawakannya tinggi kurus, berpakaian santai dengan celana jeans dan kaos warna gelap. Dia membalas senyum. Beberapa detik kemudian pintu terbuka di lantai 9. Aku lalu keluar melangkah ke arah kiri. Di dalam lift, beberapa saat sebelumnya aku melihat kalau tombol yang menyala hanya tombol nomor 9. Dan seharusnya lelaki tadi juga ikut turun keluar. Tapi aku gak mau terlalu memperhatikan. Aku lebih memilih untuk terus melangkah. Nah, saat itu aku sama sekali gak mendengar ada suara langkah di belakang. Ya, tentu saja aku jadi penasaran dan akhirnya menoleh. Ternyata kosong. Gak ada siapa-siapa. Lelaki tadi sepertinya masih di dalam lift. Tapi aku gak bisa memastikan karena posisi berdiri sudah gak bisa lagi memandang langsung di dalam lift. Ya sudahlah. Aku kemudian melanjutkan langkah. Tetap lagi-lagi aku sama sekali gak mendengar ada suara orang melangkah di belakang. Hanya suara langkah kakiku saja yang kedengaran di lorong. Beberapa belas detik kemudian aku sampai juga di depan pintu. Dek. Lagi-lagi aku terkejut ketika sedang berusaha membuka pintu. Dari ujung mata aku melihat seperti ada orang yang sedang berjalan di ujung lorong. Sontak aku langsung menoleh. Dan benar, ada orang di sana. Ternyata itu adalah lelaki yang tadi, lelaki yang satu lift denganku. Setelah jarak kami sudah cukup dekat, lagi-lagi aku tersenyum menyapa, walau masih agak sedikit kaget. Dia membalas senyumku. Setelahnya, aku langsung masuk ke apartemen. Di sisa malam itu aku tidur kurang nyenyak. Mungkin karena tempat baru.
bukan tempat yang biasa aku tinggal. Jadinya malah lebih banyak berkutat dengan ketidaknyamanan. Atau mungkin ada alasan lain. Singkat cerita, sudah seminggu lebih aku tinggal di Jakarta. Dalam beberapa hal, sudah mulai terbiasa dengan liuk polanya. Walau di beberapa hal lain aku masih keteteran dan harus terus berusaha mengerti dan memahami. Dalam hal pekerjaan, aku sangat menikmati semuanya. Lingkungan baru yang asyik, great company, rekan kerja yang sangat menyenangkan. Ya pokoknya aku senang. Sama sekali belum menemukan hal yang gak menyenangkan, dan aku happy di sini. Tapi masih ada yang mengganjal. Ini tentang apartemen tempat tinggalku. Ada beberapa keganjilan yang aku rasakan. Semuanya terjadi sejak awal aku tinggal di sini. Seperti aku bilang tadi, mungkin saja karena ini adalah tempat baru, jadi butuh waktu agak lama untuk adaptasi. Ya mungkin saja begitu. Dan semoga hanya itu alasannya. Tapi yang aku rasakan agak aneh. Seringkali aku merasa gak sendirian di apartemen ini. Ya, agak serem kan? Tapi ya begitu adanya. Nyaris setiap malam aku sangat susah tidur. Sekalinya terlelap, selalu gak nyenyak. Kalau mata terpejam, sering merasa kalau ada seperti orang yang memperhatikan. Ya seperti itu. Makanya aku takut untuk memejamkan mata. Lampu ruang tengah selalu aku biarkan menyala terang, siang ataupun malam. Malam itu, ketika sudah di tempat tidur, pintu kamar selalu aku biarkan terbuka, supaya ruang tengah bisa tetap terlihat. Imajinasiku jadi gak kemana-mana. Kalau sudah tengah malam, suasananya sangat hening. Jadinya suara sekecil apapun jadi jelas dan terdengar. Terutama langkah kaki orang berjalan di lorong depan. Ya, langkah kaki. Beberapa kali aku mendengar suara orang yang sedang melangkah di lorong tengah malam. Wajar? Ya mungkin iya. Karena kemungkinan besar itu adalah penghuni apartemen yang lain. Tapi ada suara langkah yang sangat khas. Sampai-sampai aku hafal kalau langkah kaki ini sedang muncul dan terdengar. Ditambah juga karena langkahnya selalu seperti berhenti tepat di depan pintu apartemenku. Tapi awalnya aku gak terlalu memikirkan, karena mungkin saja itu adalah penghuni apartemen yang letaknya tepat persis di depan. Jadi kedengaran selalu berhenti di depan pintu. Itu awalnya. Tapi lama-kelamaan aku jadi penasaran. Setelah beberapa kali aku mendengar suara itu lagi, dan selalu saja langkahnya berhenti di depan pintu. Selasa malam. Seharian aku dihajar dengan kegiatan yang sangat melelahkan. Hari yang cukup menantang. Tapi syukurlah akhirnya bisa terlewati, ditemani segelas minuman dingin sampai hampir jam 11. Aku masih duduk menonton televisi di ruang tengah, melepas lelah dan menangkan pikiran. Lelahnya masih terasa karena baru tadi jam 9 aku sampai di apartemen. Seperti biasa aku sendirian, sepi ditemani kekosongan ruang. Hening suasana terasa sangat dekat. Walau suara TV memonopoli. Mungkin karena sudah terlalu lelah, beberapa kali aku ketiduran di atas sofa ruang tengah ini. Tapi kemudian aku terkesiap terjaga lagi. Sampai akhirnya sekitar jam setengah 12 malam
tiba-tiba hening sepi gak lagi mendominasi. Ada suara yang akhirnya memecah sunyi. Suara langkah kaki. Terdengar ada suara orang yang sedang berjalan di lorong. Suara langkah kaki yang sudah beberapa kali aku mendengar sebelumnya. Bunyinya khas, iramanya sudah aku hafalkan. Suara langkah yang selalu terhenti tepat di depan pintu, dan selalu seperti itu. Tapi kali ini berbeda. Entah apa yang menyulut, aku malah langsung bangun dari duduk, lalu melangkah menuju pintu. Aku ingin tahu siapakah yang sedang melangkah itu. Dan benar, kali ini pun sama. Langkahnya terhenti tepat di depan pintu. Ya sudah. Selang beberapa detik kemudian, aku langsung membuka pintu. Dan ternyata kosong. Depan pintu gak ada siapa-siapa. Celingak-celinguk aku melihat ke arah lorong. Sama sekali gak ada orang. Gak ada pintu apartemen lain yang terbuka juga. Aduh, siapa sih yang tadi jalan? Aku bergumam sendirian. Namun tiba-tiba aku merasakan ada hembusan angin menerpa wajah dan tubuh. Angin ini seperti berhembus dari lorong lalu masuk ke dalam apartemen. Saat itu aku tiba-tiba merinding. Tentu saja aku langsung menutup pintu. Di dalam apartemen aku merasa ada yang aneh. Hawanya berbeda. Ah, sudahlah. Aku langsung mematikan televisi dan masuk ke kamar. Namun tetap pintunya aku biarkan terbuka. Di dalam kamar aku merebahkan diri di tempat tidur, memaksa diri melakukan hal yang sepertinya mustahil untuk dilakukan saat ini, yakni tidur. Ya mana mungkin aku bisa tidur. Sejak beberapa menit yang lalu perasaanku sudah gak enak. Apartemen ini hawanya makin aneh. Beberapa kali aku memaksakan mata untuk terpejam, tapi gak bisa. Karena selalu merasa seperti ada yang sedang memperhatikan kalau mata tertutup. Sampai akhirnya, entah di percobaan berapa, aku hampir sukses terlelap. Tapi aku tetap merasakan ada keanehan. Dan kali ini sangat berbeda. Ada yang berbeda antara sadar dan gak sadar. Dalam keadaan mata terpejam, aku merasa seperti ada yang sedang memperhatikan. Aku merasakan seperti itu. Sontak, perasaan makin gak enak. Rasa takut dan cemas menyeruak cepat memenuhi pikiran. Mata masih terpejam. Aku belum berani membuka. Sampai ketika aku merasa kalau ada yang menghalangi cahaya lampu ruang tengah untuk masuk ke dalam kamarku. Aku merasa seperti itu. Curiga dan penasaran. Akhirnya aku memberanikan diri untuk membuka mata pelan-pelan, karena gak ada pilihan lain. Dan yang aku rasakan ini gak salah. Ternyata ada ya yang menghalangi cahaya lampu ruang tengah. Ada sosok yang sedang berdiri di pintu kamar. Dia berdiri tepat di pintu. Dia memperhatikan aku yang tengah terbaring. Aku seperti mati. Tubuh gak bisa digerakkan. Lemah lunglai ketakutan. Siapa dia? Aku gak tahu, karena wajahnya gelap tertutup cahaya dari belakang. Dan beberapa belas detik kemudian, aku pelan-pelan tersadar kalau sosok ini tampilan fisiknya mirip dengan lelaki yang pernah aku temui di dalam lift ketika baru datang tempo hari. Ya, aku yakin itu dia. Terus seperti itu, dia berdiri di pintu, dia memperhatikan.
Sementara aku tetap terkunci ketakutan. Hingga akhirnya sosok lelaki ini bergerak juga. Dia melangkah pelan menuju ruang tengah. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Untaian kalimat doa aku baca dalam hati untuk menenangkan diri. Setelah sosok itu hilang dari pandangan, aku lalu perlahan mulai berdiri, meraih ponsel dan berniat untuk lari keluar apartemen. Langkahku sangat pelan dan sebisa mungkin gak menghasilkan suara ketika menuju pintu kamar. Sesampainya di pintu kamar, di titik ini aku bisa melihat isi ruang tengah dengan jelas. Beberapa detik aku terpaku ketika melihat ada pemandangan yang mengerikan. Sosok yang tadi itu ternyata sedang duduk di sofa, duduk menghadap aku. Ruang tengah yang terang benderang membuatku bisa melihat jelas semuanya. Lelaki ini sungguh sangat menyeramkan. Wajahnya pucat, dengan lingkar mata di sekitar mata. Dan yang paling menceramkan, bajunya basah karena cairan berwarna gelap. Setelah aku perhatikan dengan lebih seksama, ternyata cairan itu adalah darah. Darah yang mengalir dari lehernya. Ya, dari lehernya ada luka menganga mengeluarkan darah. Dan beberapa detik kemudian lelaki itu tersenyum dengan ekspresi datar. Entah ada tenaga dari mana, tiba-tiba aku bisa lari menuju pintu, lalu pergi keluar. Di lobi bawah aku lalu sejenak mengatur nafas menenangkan diri. Saat itu aku ingat dengan omongan Dio. Kalau dia bersedia, aku telepon kalau ada apa-apa kapanpun. Makanya aku langsung menelpon. Gak lama, sekitar 1 jam, Dio datang. Dan singkatnya, kemudian aku ceritakan semuanya. Setelah malam itu, aku gak pernah bermalam di apartemen itu lagi. Dan gak berani. Hai, balik lagi ke gue, Bri. Dan sekian cerita malam ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan, jaga hati dan perasaan, supaya kita bisa terus merinding bareng. Salam Bri. Oke, terima kasih kepada Mas Pri atas ceritanya malam hari ini. Kalau saya survei tadi ya, ternyata cerita ini ada channel lain yang sudah menguploadnya. Tapi ya nggak masalah kan ya, ya terserah sih. Mungkin ada yang mau mendengarkan lagi dari versi yang berbeda, dari host yang berbeda juga. Dan ya mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan malam-malam hari ini. Mohon maaf, kemarin itu mau upload sebenarnya, cuman karena keadaan tidak memungkinkan, jadinya ya hari ini saya baru upload. Oke, mungkin itu saja. Dan terima kasih kepada Mas Pri yang sudah menyuguhkan atau mengizinkan cerita horornya untuk saya upload di YouTube. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.